Jadi online.bwi-indonesia.com. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mengakses di alamat itu, kemudian pilih sign up. Setelah Bapak Ibu daftar, sign up, bisa login. Nah, nanti pilih yang all course, di sana akan ditampilkan semua kelas yang ada. Nah, kelas yang saya buat namanya adalah kelas trial untuk dosen Asia. Bapak Ibu nanti searching aja, kemudian daftar. Saya kasih harga 1 juta supaya tidak ada orang masuk sembarangan gitu ya. Bapak Ibu gunakan kupon Asia Trial gitu ya. Tulisannya besar semua Asia Trial. Kalau sama Bapak Ibu dituliskan Asia Trial, maka nanti akan jadi free. Bapak Ibu boleh masuk ke kelasnya dan coba merasakan jadi mahasiswa. Misalnya kelas kuliah online pakai Teachable itu kayak apa. Saya langsung demokan aja sebentar. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa nyoba sendiri ya. Mana ya? Share screen. Oke, sudah kelihatan browser ya? Kelihatan? Belum, Bu? Sudah? Ampun. Oke, sudah kelihatan browser nggih, Bapak Ibu. Di sini saya tuliskan tadi tulisannya adalah apa, Mang? online.bwi-indonesia.com. Nanti kalau punya Asia, alamatnya adalah d-learning.asia.ac.id gitu. Ini kita masih pinjam punya BWI, alamatnya ini. Bapak Ibu nanti bisa sign up yang ada di pojok kanan atas ini, di sign up aja. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendaftar di sini, karena mungkin beberapa kali seminar sama Pak San, biasanya kan Pak San wis promosi gitu ya, suruh mengakses, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendaftar. Daftarnya cuman cukup full name, email address, password, I agree, sign up gitu aja. Setelah Bapak Ibu mendaftar, selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa login. Contoh misalnya saya login. Waduh, sorry, masuknya kok ke admin. Saya masuk ke halaman. Nah, ini contoh misalnya kalau Bapak Ibu sudah login, tampilannya seperti ini ya. Yang tadi tulisannya sign up sama sign in akan berubah jadi all course sama my course. Bapak Ibu pilih aja dulu yang all course. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali mengakses, harusnya di my course-nya masih kosong. Jadi Bapak Ibu belum terdaftar di kelas apapun. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftar, berarti di my course-nya nanti sudah ada kelasnya. Contoh misalnya saya di sini my course saya terdaftar di satu kelas ini. Satu kelas namanya leadership gitu ya. Atau kalau di kita mungkin satu kelas namanya pendidikan agama gitu ya, atau bahasa Indonesia gitu kelasnya. Nah, untuk bisa daftar di kelas yang lain, kita pilih all course. Nah, ini semua kelas yang ada di BWI. Nah, Bapak Ibu nanti mengakses yang saya bikin kemarin, ditulis saja trial gitu ya. Nah, akan muncul ini, kelas trial untuk dosen Asia. Ya, dicoba saja, nggak usah dikomentari. Ini kebetulan kok ada foto saya. Gitu ya. Jadi, ini ada kelas trial untuk dosen Asia. Saya kasih harga 1 juta gitu ya. Jangan khawatir, Bapak Ibu nggak usah bayar. Diklik aja nanti kelas trialnya, diklik. Nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, ini belum didesain apa-apa kemarin, pokoknya klik aja. Jadi ya nggak usah dikomentari juga kok desainnya jelek gitu ya, masih percobaan gitu. Nah, di sini akan berisi lebih detail apa sih yang ada di mata kuliah tersebut. Jadi contoh ini mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya. Di sini nanti kita bisa menuliskan deskripsi mata kuliahnya apa. Terus kemudian dalam pertemuan 1 sampai pertemuan 14 materinya apa saja. Jadi Bapak Ibu yang semester depan kebagian mata kuliah online, di awal semester sebelum mulai mengajar harus sudah menyiapkan materi mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 14, sudah lengkap. Harus sudah merancang kegiatannya. Misalnya di pertemuan 3 ada kuis gitu ya. Di
Nah, ini contoh di pertemuan 3 ada kuis. Ini yang simbol lampu ini berarti ada kuis. Contoh nanti di pertemuan ke-7 ada tugas, misalnya contoh di pertemuan berapa. Nah, itu sudah kita rancang dari awal. Karena itulah kenapa kemarin saya sampaikan Bapak Ibu nanti untuk semester depan RPP-nya akan kita selesaikan sebelum kita mulai mengajar. Karena kita harus membuat materi secara utuh sebelum mengajar khusus untuk kelas yang online. Seperti itu. Nah, di sini contoh ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, sampai pertemuan 14. Misalnya ada UTS, ada UAS. Terus di sini contoh dilihat kalau misalnya di sini ada satu ini berarti di dalamnya ada video durasinya 1 menit 11 detik gitu. Di pertemuan 2 ada video durasinya 30 detik. Contohnya ini ya. Ini contoh kemarin saya bikin singkat-singkat aja videonya. Tapi kan kalau nanti Bapak Ibu ngajar kan nggak mungkin videonya cuman sedikit detik gitu ya. Harusnya lebih panjang. Nah, ini contoh pertemuan 9, 10, 11 ini masih kosong, belum saya isi apa-apa. Jadi di sini simbolnya masih kosong. Pertemuan 12 masih kosong, pertemuan 13 masih kosong, contohnya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk di halaman ini, Bapak Ibu scroll aja ke bawah. Terus kemudian klik daftar sekarang. Jangan khawatir kalau takut untuk membayar, diklik aja daftar sekarang. Nanti Bapak Ibu akan dialihkan ke halaman pembayaran. Di halaman pembayaran Bapak Ibu klik tulisan add kupon kode. Nah, setelah itu di sini dituliskan apa Mang? Asia Trial. Ya, Asia Trial seperti ini huruf besar semua. Kemudian diklik tombol apply. Nah, maka yang awalnya 1 juta jadi minus 1 juta, jadinya bayarnya 0. Gitu nggih Bapak Ibu, kalau sudah langsung tekan tombol get it for free. Nah, ini adalah halaman terima kasih ya. Terima kasih telah mendaftar gitu aja, terus kita klik tombol mulai belajar. Di dalam tombol mulai belajar ini ditunjukkan materinya 1 sampai 14 tadi. Terus habis itu kalau kita pilih satu materi, ini kebetulan saya bikin auto play. Jadi kalau diklik nanti videonya langsung ke play. Ini misalnya pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen Institut Asia yang paling kece. Nah, nanti dilihat aja ya Bapak Ibu. Itu videonya. Nah, nanti di setiap video saya jelaskan bisa apa saja di dalam Teachable. Jadi contoh di video ini kalau video ini adalah ke materi selanjutnya. Karena di bawah sini kalau Bapak Ibu dengarkan nanti ada penjelasan di bawah ini contohnya ada file PDF yang bisa di-download. Nah, ini contoh bisa di-download. Ada juga nanti di next file PDF yang tidak bisa di-download seperti itu. Nah, di sini juga kita batasi, jadi nanti mahasiswa dipaksa untuk melihat video ini sampai selesai, baru tombol komplit dan continue-nya akan aktif. Jadi nanti kalau mahasiswa sudah melihat videonya sampai selesai, komplit dan continue-nya baru aktif. Ini kebetulan mungkin karena saya admin, jadi komplit dan continue langsung. Oke, ini adalah materi yang kedua. Bapak Ibu, sistemnya masih sama, jadi harus melihat video ini sampai 90% selesai, baru tombol complete and continue yang ada di atas ini itu bisa aktif dan bisa diklik. Nah, ini contoh videonya, terus ini contoh di bawahnya ada file PDF, tapi saya batasi nggak bisa di-download, misalnya, seperti itu. Terus, contoh yang ketiga di sini contoh ada kuis. Halo Bapak Ibu, ini adalah materi ketiga. Nah, jadi ini contoh ada kuis. Setelah video ini di bawahnya saya tambahkan kuis. Kuis ini dibangun dengan menggunakan Teachable. Jadi kita akan dibatasi nantinya nilainya minimal 70. Jadi kalau nilainya kurang dari 70, maka dia tidak bisa next, tidak bisa complete and continue next selanjutnya. Jadi contoh ini saya jawab, cek, oh betul jawabannya. Misalnya pertanyaan kedua, saya jawab yang ini, misalnya
oh salah gitu ya. Terus saya jawab lagi, cek, oh salah. Harusnya jawaban yang benar nggak tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi mahasiswa tidak dikasih tahu jawabannya yang benar. Makanya nanti saya minta tolong Bapak Ibu trial dan disampaikan di Bapak Ibu tampilannya kayak apa gitu. Karena saya nyoba di laptop saya bikin di sini dan saya trial di sini, kemungkinan jadi ada cookies yang nyantol, ada apa gitu. Jadi saya masih terbaca sebagai admin juga seperti itu. Jadi tolong nanti dicoba juga. Nah, nanti yang di akhir kelihatan, oh nilai saya cuma 33 gitu. Saya bisa retake kuisnya, bisa mengerjakan kuis lagi. Dan seterusnya Bapak Ibu nanti bisa nyoba di bagian paling akhir. Oh, saya tunjukkan lagi yang selanjutnya kayaknya. Yang keempat. Ketiga. Yang keempat ini contoh saya membuat kuis tapi tidak menggunakan dari Teachable. Oh, bukan keempat, yang kepiro ya, kelima kayaknya. Nah, ini contoh yang ini ada teks, bisa teks macam-macam seperti ini. Silakan dilihat aja, kita bisa naruh gambar. Terus bisa next lagi. Kuis yang disediakan di dalam Teachable bentuknya hanya multiple choice saja. Nah, ini contoh. Jadi kalau di Teachable tadi semua kuisnya multiple choice. Kalau Bapak Ibu nggak mau bentuknya multiple choice saja, Bapak Ibu bisa menggunakan third party ya. Boleh pakai apa saja yang biasa Bapak Ibu gunakan. Misalnya Mentimeter, misalnya Quizzes atau apa. Nanti bisa di-embedkan di dalam sini. Ini contoh saya membuat kuis menggunakan Involve Me. Jadi saya klik mulai misalnya, dibatasi waktu. Contoh saya klik sembarang aja. Jadi kalau menggunakan selain dari Involve Me, mungkin tampilannya bisa jadi lebih bagus gitu ya. Tidak default hanya teks saja. Nah, kalau kita pakai kuis di luar Involve Me, tentu saja nilainya nanti ya masuk ke aplikasi yang kita gunakan ya. Misalnya kita pakai Google Form, maka nanti akan masuknya ke Google Form. Terus saya next lagi. Nah, kalau di sini dalam setiap materi. Di sini contoh komentar. Mana ya? Sebentar, saya carikan yang ada Google Form-nya. Apabila Bapak. Oh, ini contoh kita ngasih tugas mahasiswa, terus harus mengumpulkan file. Kalau lewat kolom komentar, itu kita hanya bisa mengirimkan gambar saja, file dalam bentuk gambar. Jadi kalau file bukan gambar, itu tidak bisa dikirim melalui komen di Teachable. Jadi kita harus ngasih link yang lain gitu. Contoh di sini kumpul tugas, saya buatkan link dengan Google Form, misalnya seperti ini. Cuman kelemahannya di Google Form itu kalau ada mengumpulkan file, kita itu tidak bisa mengembedkan Google Form di dalam Teachable, tidak bisa di-embed ke website gitu. Jadi harus dalam bentuk link. Beda kalau untuk yang review ini. Ini contoh ada review. Di setiap akhir Ini contoh ada review. Nah, ini adalah Google Form yang di-embedkan di dalam Teachable. Jadi Google Form-nya langsung ditampilkan di Teachable. Jadi mahasiswa bisa langsung menjawab tanpa harus pindah tab lain seperti ini. Jadi langsung di dalam Teachable-nya. Ini kalau tidak ada ngirim filenya, tapi kalau ada ngirim filenya nggak dari Google Form-nya tidak mengizinkan untuk di-embedkan ke dalam sebuah website. Seperti itu. Nah, nanti di bagian akhir, kalau sudah selesai di sini, complete and continue, maka harusnya sudah selesai, nanti di sini 100% dan akan keluar sertifikat untuk mahasiswa. Sertifikatnya bukan untuk apa-apa sih, cuman untuk senang-senangan mahasiswa aja, wong isinya cuman selamat kamu sudah menyelesaikan materi di mata kuliah ini, misalnya gitu.
Oke, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswanya kira-kira rajin, ya mungkin bisa menyelesaikan mata kuliah itu dalam waktu 1 minggu, atau mungkin 1 hari, atau mungkin 1 bulan gitu ya. Tapi kalau mahasiswa yang biasa-biasa aja, mungkin ya setiap kali kita ingatkan sesuai jadwal, misalnya setiap Senin jam 10, ya setiap Senin jam 10 baru dia belajar, mungkin seperti itu. Atau bisa juga ada yang malah sama sekali nggak ngerjakan, tiba-tiba udah pertemuan 10, kita oprak-oprak baru dia mulai ngerjakan, bisa juga jadi seperti itu.